Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin bagian yang ketiga dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang fadilah, tentang rahasia, tentang keutamaan dalam amal, ya. Di bagian satu yang kedua kemarin ya sudah, yaitu hak sesama muslim, ya, akhlak seorang muslim. Bagian pertama dan kedua, ini bagian yang ketiga. Dan ini kita sampai di bab yang ke-186, babu fadlil adani, bab keutamaan tentang adzan. Mau saya di bab-bab ini kita akan melihat keutamaan sholat, keutamaan adzan, rahasia sholat, rahasia adzan, rahasia wudu dan yang lainnya. Apa hasilnya? Hasilnya kita lebih bersemangat untuk melakukan amal-amal tersebut. Kalau nggak tahu keutamaannya, ngeplet aja, datar aja, kerjain kalau sempat, kurang motivasi. Ya. Maka dikasih tahu oleh Nabi, rahasianya wudu apa sih? Bahkan nih kita bicara rahasianya adzan. Ada apa di adzan? Ya. Yang kalau orang tahu adzan itu, orang tahu adzan pasti rebutan untuk adzan. Maka diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Nah di masjid juga nih, kalau tahu fadilahnya adzan, semua pengen adzan. Semua pengen adzan, tapi diatur oleh Dewan Kemakmuran Masjid. Ini mau adzan, coba tes, wah sember, minggir. Ya. Ini, wah nggak fasih, minggir. Ya. Kenapa? Fadilahnya besar. Babu fadil adzan, bab ini menjelaskan tentang keutamaan adzan. Ma wal adzan, apa itu adzan? Al adzanu lughatan al-i'lam. Adzan secara bahasa adalah pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Jadi semua pemberitaan namanya adzan. Maka adzan juga kadang disebut an-nida, ya, panggilan, pengumuman secara bahasa. Wa syar'an, dan secara istilah syara', secara istilah agama, adzan adalah al-i'lam biduhulil waqti shalah wa qurbihil fajri bi dzikrin makhsusin syuri'a bil madinati ba'dal hijrah. Adzan secara pengertian agama adalah pengetahuan tentang masuknya waktu sholat. Jadi bukan sudah masuk waktu adzan. Salah satu pengetahuan tentang sudah masuknya waktu sholat. Jadi orang suka banyak tanya gini, Ustaz, di jam saya sudah masuk waktu subuh, tapi adzan belum. Udah masuk waktu sholat belum? Udah. Kalau kita punya ilmu. Ini salah satunya adalah adzan, pengetahuan. Begitu maghrib, jangan buka dulu. Muadzin belum azan di masjid. Muadzinnya buka dulu. Ya. Sudah masuk waktu, ya sudah makan. Sudah masuk waktu sholat. Ini pengetahuan. Salah satu pengetahuan tentang masuknya waktu sholat dan dekatnya waktu subuh. Karena di subuh ada 2 kali adzan. Ya, ini adzan mendekati waktu dan adzan sudah masuk waktu. Ya. Jadi boleh ya takwa adzan 2 kali, tapi kasih tahu jamaah dulu. Ya. Nanti main adzan aja 2 kali. Di sono sudah sholat subuh, adzan lagi ya. Ya. Maka saya pertama kita sudah tahu, tapi pertama kali ke Madinah, malam nyampe ke Madinah, subuhnya udah di masjid, udah adzan. Kita sholat sunnah fajar aja. Kok lama banget ini qomatnya? Habis itu adzan lagi. Oh iya, ada 2 kali. Ya, ini ketika masuk waktu dan mendekati waktu subuh. Ini yang penting definisi aja. Bidzikrin makhsusin, dengan zikir, dengan lafaz yang khusus. Jadi adzan kagak bisa diganti. Mau sampai kapanpun kayak gitu. Ya. Dengan semangat Sumpah Pemuda. Waduh, untuk menumbuhkan nasionalisme. Adzannya terjemahin ke bahasa Indonesia. Pan repot, orang Sunda pakai bahasa Sunda, orang Jawa pakai bahasa Jawa. Wah, semeraut agama. Makanya adzan bidzikrin makhsusin, dengan zikir. Ustaz ngomong gitu, pernah ada, ya. Pernah ada di salah satu negara nih, ya. Turki kalau tidak salah dulu, itu adzan sampai diganti. Adzan sampai diganti dengan bahasa mereka. Enggak ada cerita.
Bidzikrin makhsus. Kan lebih mengerti. Orang Islam tahu itu adzan. Biar sebangor-bangornya orang Islam tahu itu adzan. Nggak ada yang bilang begitu adzan itu judul lagunya apa ya? Nggak ada, ya. Itu tahu adzan. Jadi mana yang boleh diterjemahkan, mana yang tidak boleh. Ini mah adzan bidzikrin makhsus biar sama. Salah satu ada yang pernah meneliti bahwa ternyata di dunia ini nggak pernah berhenti orang adzan. Dengan perbedaan waktu itu, setiap saat itu dikumandangkan adzan dan setiap saat disebutkan lafdzul jalalah, lafaz Allah dan Nabi Muhammad SAW. Pernah ada yang meneliti. Jadi seputar itu terus adzan, berhenti adzan kiamat. Berhenti adzan kiamat. Coba ente keliling dunia, ya. Dari sini ke Indonesia bagian tengah terus itu adzan nggak berhenti. Dan itu indah. Ingat ya, bidzikrin makhsus, dengan zikir yang khusus, ya. Jadi adzan nggak usah diganti-ganti, nggak usah dirubah-rubah, baik dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab yang lain. Kayaknya lebih indah ini, enggak. Itu udah khusus, itu ada sejarahnya. Nah, nanti kita lihat sejarahnya adzan. Bidzikrin mahsusin suri'a bil Madinati ba'dal hijrah, disyariatkan adzan ini di Madinah ba'dal hijrah, setelah hijrah. Jadi di Madinah baru ada adzan. Kapan itu? Ketika umat mulai banyak. Ya. Ketika umat mulai banyak, Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid. Rasulullah ini ada kaitan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis sahih tentang awal mula adzan. Aslinya setelah musyawarah, Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk membunyikan lonceng. Untuk membunyikan lonceng. Tanda waktu sholat, karena umat sudah banyak di Madinah. Bunyikan lonceng. Abdullah bin Zaid siap. Habis itu dia tidur. Abdullah bin Zaid ini tidur. Tapi ketika dia tidur, dia bawa lonceng, ada orang yang memberikan kabar kepada Abdullah bin Zaid, apakah engkau mau aku tunjukkan dengan dia bilang, untuk apa itu lonceng? Kata orang, untuk apa itu lonceng? Ini untuk memanggil orang sholat. Bunyiin lonceng. Entah lonceng yang besar, entah apa. Kata orang tersebut, maukah engkau aku tunjukkan satu cara yang lebih baik daripada itu? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam mimpinya Abdullah bin Zaid, ini hadis sahih. Ini bukan mimpi antah berantah nih. Ini hadis sahih. Aku tunjukkan, ya bala. Kata Abdullah bin Zaid, ya saya mau tunjukkan cara yang lebih baik. Diajarkanlah adzan dan iqamah yang kita tahu sekarang. Ketika terjaga, Abdullah bin Zaid datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini ada saya mimpi seperti ini. Ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Katanya, wah nggak bisa, mimpi ngaco tuh. Udah saya suruh bunyikan lonceng, enggak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innaha la ru'yun haq. Kata Nabi, itulah mimpi yang benar. Itu mimpi yang benar. Kemudian dipanggil Bilal, Abdullah bin Zaid, ajarkan kepada Bilal. Yang pertama adalah gimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Nabi salah. Nabi salah lonceng? Lah enggak. Ini sedang mengajarkan kepada kita bagaimana ketika ada sesuatu yang lebih baik. Ya, pakai lonceng pun enggak haram. Tidak haram. Tetapi ini lebih baik. Ini dari Allah Subhanahu laru inhakun. Itu mimpi yang benar, kata Nabi. Itu lebih bagus. Jadi lafaz azan itu datang dari mimpinya Abdullah bin Zaid. Pelajaran yang kedua, ada mimpi-mimpi yang benar. Ada mimpi yang hak. Kemudian pelajaran yang ketiga, Nabi panggil Bilal bin Rabah. Ya Abdullah bin Zaid, ajarkan azan itu kepada Bilal. Aslinya Abdullah bin Zaid mau beliau yang disuruh azan. Pengennya, saya yang mimpi ya. Saya yang azan harusnya nih. Ya. Tapi kata Nabi, ajarkan itu kepada Bilal. Patuh diajarkan kepada Bilal. Walaupun dalam hatinya ingin beliau yang azan.
Ini apa pelajarannya? Biarkan kebenaran itu terjadi, yang hak itu ada melalui kita ataupun tidak. Kadang-kadang kita semuanya harus saya. Yang adzan saya, yang qomat saya, yang imamin saya, yang ngajar ngaji saya. Wah, semuanya harus saya. Ya, repot sendiri. Nabi pun ngasih alasannya. Suara Bilal lebih indah, suara Bilal lebih lantang. Abdullah bin Zaid suaranya pelan. Oh iya, Bilal bin lantang. Akhirnya diajarkan kepada Bilal. Jadi yang mimpi adalah Abdullah bin Zaid. Yang adzan pertama, muadzinnya Nabi adalah Bilal bin Rabah. Artinya berikan kesempatan kepada orang yang lebih kompeten untuk megang kebenaran ini. Itu. Jangan semuanya harus saya. Waduh, repot ya. Repot. Nggak boleh ada yang imam kecuali saya. Kalau saya nggak datang, batal sholat berjamaahnya. Masya Allah. Ya, biarkan. Ini kan akhlak. Ya. Ini akhlak. Akhirnya taulah kita adzan dan iqamah seperti sekarang ini. Dari mimpinya Abdullah bin Zaid.